umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa mengikuti pengajian mingguan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Sugiyarto dengan tema makna ibadah Quran, kajian tafsir surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3 ya. Hari ini 8 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan Sabtu 17 Juli 2021. Selawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selaku umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, setelah tadi kita menyaksikan sekilas tentang aktivitas ibadah haji, langsung saja kita mulai sesi pertama kita yang akan disampaikan oleh Ustadz Sugiyarto. Kepada Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man hafidha dinahu wa jahada fi sabilillah. Amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para asatiz, para ulama, para hujjaj, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Seluruh jajaran direksi dan manajemen NRA Group yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jamaah baik jamaah haji, jamaah umroh, juga jamaah pengajian rutin NRA Group, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita memanjatkan rasa syukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah dan terus menambah lagi nikmatnya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, hari ini tepatnya setelah matahari terbenam tadi, kita memasuki tanggal 8 Zulhijjah. Barangkali mohon izin pada para jamaah haji, sejenak kita mengenang bahwa biasanya menjelang tanggal 8 kita sudah mulai dievakuasi dari penginapan kita untuk bersama-sama menuju ke Mina untuk melaksanakan sunnah tarwiyah. Sebagian saudara-saudara kita ada yang langsung menuju ke Arafah bagi mereka yang tidak melaksanakan sunnah tarwiyah. Sungguh gema talbiyah yang dikumandangkan biasanya selalu menggetarkan jiwa kita, dan 2 tahun ini kita semua prihatin karena dari negeri kita tercinta dan juga dari beberapa belahan dunia tidak bisa menjalankan ibadah haji karena pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang segera kita bisa menunaikan ibadah haji dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, saya mendapatkan amanah bahwa salah satu dari jamaah NRA Group yang sedianya berangkat tahun lalu, tetapi kemudian gagal berangkat
karena memang 2 tahun ini kita tidak memberangkatkan, atas nama Bapak Hartaya Andre Haryanto bin Siswo Hartoyo, beberapa saat yang lalu telah meninggal dunia, panggil menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan niat suci beliau untuk berangkat sudah tercatat, karena bukan kehendak beliau tidak berangkat. Jadi untuk almarhum Bapak Hartaya Andre Haryanto bin Siswo Hartoyo, jamaah dari Kelapa Gading, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah tinggikan derajatnya, Allah ampuni segala khilafnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di tempat yang terindah di sisinya. Untuk almarhum, mari kita bacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan malam Tarwiyah. Jadi hitungan Tarwiyah itu bertepatan dengan terbenamnya matahari tadi. Dan bagi yang sedang tidak melakukan ibadah haji, esok hari sebagian ulama menganjurkan kita untuk melakukan puasa Tarwiyah dan sunnah hukumnya, kemudian dilanjutkan pada hari ke-9 atau tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah, dan insya Allah di tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan Idul Adha atau Yaumun Nahar, kita bersama-sama akan menjalankan sholat Id serta penyembelihan hewan kurban, insya Allah. Berkaitan dengan hal tersebut, barangkali pada malam hari ini kita akan sedikit berdiskusi dan berbincang mengenai apa sesungguhnya makna dari ibadah kurban. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dibahas oleh narasumber yang lain mengenai fikih kurban. Kemudian bahkan Pak Kiai Masruhin beberapa pertemuan yang lalu sudah menjelaskan bagaimana kurban di masa pandemi, juga kurban dalam perspektif fikih. Nah, pada malam hari ini kita coba mencermati ayat yang sering kali dibaca berkaitan dengan Idul Adha. Jadi kita coba cermati dari sisi tafsirnya ya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara, para jamaah yang saya muliakan, kalau kita lihat ayat Al-Quran yang sering dijadikan dasar atau dalil tentang penyembelihan kurban adalah surah Al-Kautsar ya. Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah salah satu surat yang turun di Makkah. Suratnya sangat pendek, bahkan termasuk surat yang pendek yang hanya 3 ayat. Nah, surat ini dinamain juga surat An-Nahr, karena ada kata-kata wanhar, an-nahar. Tapi ada juga ulama yang menyebutkan bahwa surat Al-Kautsar itu surat yang turun setelah surah Al-Adiyat ya, surat Al-Adiyat. Nah, surat Al-Kautsar ini ada kemiripan atau serupa dengan surah Al-Insyirah dan Ad-Duha karena ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagai motivasi, sebagai dukungan atas ejekan atau olok-olok yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Sekedar ilustrasi bahwa di kalangan masyarakat Mekah khususnya, biasanya orang itu dinilai hebat
kalau memiliki keturunan laki-laki sebagai penerus perjuangannya. Nah, surat ini oleh sementara ulama dijelaskan turun tidak berselang lama setelah Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh putra beliau, ya, Abdullah, putra dari Khadijah. Artinya dengan meninggalnya putra itu Nabi Muhammad tidak lagi memiliki putra, tidak memiliki anak laki-laki, ya. Hanya satu-satunya yaitu Fatimah. Kalau ibarat kerajaan ya tidak punya pangeran. Maka dari itu kemudian Nabi Muhammad mendapatkan semacam olok-olok atau hinaan atau ejekan lah. Kalau sekarang barangkali yang di medsos itu nyinyiran gitu, banyak yang nyinyir, Muhammad itu termasuk yang al-abtar ya. Al-abtar nanti kita akan temukan di akhir ayat, yaitu artinya terputus generasi yang mengikutkannya. Nah, itu secara umum sababun nuzul atau background sejarah yang melatar belakangi turunnya ayat ini menurut sebagian ulama ya. Baik, kalau kita coba lihat terjemahan yang sering kita temukan di beberapa kitab mushaf terjemahan bahasa Indonesia, sering diartikan seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar sering diartikan dengan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kepadamu atau ka di sini a'tainaka itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Sama seperti misalnya di ad-duha ya, wa wajadaka dhallan fahada, atau al-insyirah alam nasyrah laka sadrak. Jadi konteksnya pada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, fasholli lirabbika wanhar sering diterjemahkan dengan maka dirikan salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah atau sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar seringkali diterjemahkan dengan sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah yang terputus. Ini terjemahan-terjemahan yang sering kita temui dalam mushaf-mushaf baik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama maupun penerbit-penerbit yang lain yang secara umum tidak terlalu banyak perbedaannya. Tetapi kalau kita coba menelisik dari tinjauan tafsir dari para mufassir, sesungguhnya ayat ini masuk dalam kategori kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah atau pesan moral dari ayat ini tidak harus dihubungkan dengan turunnya sebab, tapi bisa dilihat dari umumil lafzi, umumnya lafaz. Artinya walaupun misalnya di sini yang disebut dengan a'tainaka, K-nya adalah Nabi Muhammad, tetapi juga berlaku untuk kita semua. Itu yang disebut dengan al-ibratu bi'umumil lafzi. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, mari kita coba cermati dari mulai kata per kata, kemudian ayat, dan nanti apa yang kita bisa petik ya. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami. Mengapa Allah pakai dhamir atau kata ganti orang pertama jamak atau mutakallim ma'al ghairi ya, dhamirnya nahnu kalau dalam gramatika bahasa Arab. Kenapa Allah tidak pakai ini? Sesungguhnya aku. Tapi inna, sesungguhnya kami. Ya. A'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Nah, pengambilan kata inna sesungguhnya bukan hanya dalam ayat ini saja. Banyak ayat yang Allah menggunakan redaksi inna, sesungguhnya kami. Terutama pada ayat-ayat yang Allah melibatkan makhluknya. Jadi Allah tidak sendirian. Seperti misalnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran di malam qadar. Atau dalam penciptaan manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Jadi inna itu artinya Allah melibatkan
pihak lain. Kalau dalam turunnya Al-Quran ya melibatkan malaikat Jibril, Nabi Muhammad sendiri, dan seterusnya. Apa pesannya, Ibu dan Bapak yang saya hormati? Kita melalui ayat ini diajarkan jangan terlalu sering menggunakan kata saya atau aku, tetapi kami, terutama yang berkaitan dengan memberi. Karena sesungguhnya ketika Allah memberi pada kita itu melalui makhluk-makhluknya. Kita menerima gaji melalui instansi tempat kita bekerja, misalnya. Kita mendapatkan sesuatu melalui jasa orang-orang lain. Nah, maka kita sebaiknya menggunakan kata kami ketika mau memberi. Kenapa? Karena sesungguhnya yang kita berikan itu juga hasil pemberian juga. Jadi ketika seseorang menggaji karyawannya, sesungguhnya gaji yang diberi juga didapatkan dari orang lain juga. Maka tidak sepatutnya mengatakan ini dari saya, dari kami. Artinya menghargai, mengakui keterlibatan atau partisipasi orang lain dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan mengapa Allah menggunakan kata kami. Kemudian yang kedua, akto itu memberi, tetapi memberi yang tidak terlalu banyak, yang sedikit. Memberi dalam bahasa Arab itu banyak ya. Wahaba juga memberi, Rabbana hablana, ya Allah berilah kami. Kita suka mengartikan anugerahkan. Atau rozaqo juga memberi. Kita suka artikan dengan mengkaruniakan atau memberi rezeki, memberi. Tapi akto itu sedikit, memberi yang sedikit. Nanti kita jelaskan mengapa di sini aktoina digabung dengan al-kausar. Al-kausar itu artinya banyak, dari kata kasura, artinya banyak. Mengapa menggunakan kata aktoinaka kemudian al-kausar? Ibu dan Bapak yang saya muliakan, Allah memberi kepada kita itu sesuatu yang sedikit bagi Allah, tapi banyak bagi kita. Kita mendengar banyak penjelasan dari alim ulama bahwa rahmat Allah itu ada 100, yang 99 masih tersimpan di surga atau di akhirat, ya. 1%-nya itu untuk kita semua di alam raya, di semesta ini. Artinya kan sangat sedikit. Yang Allah berikan kepada kita itu bagi Allah sedikit sekali. Tapi bagi kita begitu banyak. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, engkau nggak akan sanggup. Itu artinya apa? Bagi kita banyak. Bagi Allah nggak seberapa, bagi kita sangat banyak. Jadi sesuatu yang diberikan Allah kepada kita adalah sangat sedikit bagi Allah. Itu artinya a'toinaka. Secuil yang aku berikan padamu, tapi al-kausar, kita menerima nikmat yang sangat banyak. Apa pesannya? Kalau memberi, itu sebaiknya kita merasa sedikit. Kalau orang memberi, dalam perasaannya baru sedikit, artinya apa? Dia akan termotivasi menambah lagi pemberiannya, memberi lagi, dan lagi. Tapi kalau menerima, sebaiknya kita merasa banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali kita memberi sesuatu, kalau kita merasa banyak, itu akan berat, dan kadang-kadang kita menyebutnya. Bahkan tidak sedikit yang karena merasa banyak mengungkit-ungkit. Tapi kalau merasa sedikit, maka kita akan melupakannya. Kita akan nggak ingat lagi. Tapi kalau kita merasa banyak, seolah-olah itu, waduh banyak. Makanya dalam Al-Quran, perintah infak, perintah sedekah itu kan Allah selalu menggunakan kalimat apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebahagian yang kami rezekikan, infakkanlah. Sebahagian, nggak semuanya. Zakat berapa persen? Hanya sebahagian kan, sebahagian. Makanya memberi itu sebaiknya kita merasa sedikit. Dengan demikian, ya kita lupa, kita nggak ingat lagi, tetapi menerima kita merasa banyak. Diberi apapun dari orang lain, kita harus melakukan sebagai sesuatu yang banyak, agar tidak meremehkan, cuman segini, agak kayak gitu. Saya tertarik mengomentari
kalimat yang digunakan oleh Palang Merah Indonesia ya. Dulu saya suka menemukan gini, setetes darah Anda adalah nyawa bagi si sakit misalnya gitu. Bagi pemberi itu setetes, paling berapa mililiter kan orang donor, tapi bagi si penerima itu luar biasa. Itu menentukan untuk keselamatan jiwanya, untuk kesinambungan hidupnya. Jadi setetes darah Anda, nyawa bagi si sakit. Bagi yang memberi merasa setetes, bagi yang menerima merasa sangat banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, apalagi di masa pandemi ini ya, di mana kita pernah mendengar berita misalnya kelangkaan tabung oksigen, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah luar biasa memberikan kita free selama ini untuk bernafas, nggak pernah dimintai tarif kita. Luar biasa. Kita harus menganggapnya sesuatu yang banyak gitu. Jadi kalau kita menerima, kita anggap sesuatu yang banyak. Nah, pesannya apa? Kalau beri, lupakan. Kalau kita diberi, ingat-ingat. Dengan mengingat-ingat pemberian, kita akan termotivasi untuk berterima kasih, syukur bisa membalas kebaikan itu. Bahkan ada ulama yang menyatakan seperti ini Bapak Ibu. Berangkat dari ayat la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sampai membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut, apalagi mengungkit-ngungkit pemberian. Contoh misalnya, kita memberi sesuatu pada orang, nah ketika kita butuh, orang itu sama sekali nggak memberi, yang ada kecewa. Kadang-kadang keluar ungkapan, oh kamu dulu kalau nggak saya bantu, udah nggak tahu apa jadinya kamu. Yang seperti ini batal. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Itu membatalkan sedekah tadi. Maka ada ulama tasawuf yang mengatakan seperti ini. Kalau kita memberi sesuatu dan kita masih ingat sesuatu itu, maka masih ada kemungkinan pemberian kita itu belum diterima oleh Allah. Kenapa? Ada kemungkinan kita ingat dan kita sebut. Tapi kalau orang yang ikhlas, lupa, maaf, seperti kita ke belakang, ke toilet. Apa yang kita masukkan di kloset, kotoran itu, ya sudah. Nggak akan kita ingat-ingat lagi, nggak usah terbayang, habis makan apa, nggak usah. Seperti itu, nggak akan diingat. Dan itu artinya itu sudah diterima oleh Allah. Kalau kita bisa melupakan pemberian. Nah, oleh karenanya, a'toinaka, itu adalah pelajaran bahwa kalau kita memberi sesuatu, maka anggaplah yang kita beri itu sedikit, tapi kalau kita menerima pemberian, anggaplah pemberian itu banyak, agar kita berterima kasih. Dan kalau kita sudah memberi, maka lupakan pemberian itu. Jangan sampai kita sebut, apalagi kita ungkit-ungkit pemberian itu. Ini makna, inna a'toinakal kautsar. Nah, terakhir di masa pandemi COVID-19, di mana kita diminta untuk senantiasa meningkatkan imunitas tubuh. Dalam beberapa penelitian, orang-orang yang berbagi, yang memberi, itu akan menstimulasi produksi hormon endorfin yang berlebih, dan orang yang hormon bahagianya banyak, itu tingkat imunitas tubuhnya lebih tinggi. Maka dari itu barangkali di masa-masa sulit semacam ini, mari sama-sama kita semampu kita memberi apa yang kita punya, agar kita menjadi orang-orang yang imunitas tubuhnya meningkat. Ya. Inna a'toinakal kautsar. Kemudian lanjutan ayat ini, di ayat keduanya, fasholli lirabbika wanhar. Beberapa terjemahan itu suka diartikan dengan maka, seperti ini tadi ya, maaf. Tadi kan diartikan, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, tetapi kalau kita coba cermati dalam Al-Quran, kalau perintah sholat yang sering digunakan oleh Al-Quran itu akimis sholat, tegakkan sholat. Tapi kenapa di sini fasolli? Bukan fa'aqimis sholat. Nah, sebahagian ahli tafsir mengartikan sholli di sini bukan hanya sholat,
Tapi lebih dari itu. Bukan hanya sholat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bukan hanya itu. Tapi sholli lebih kepada beribadah atau berdoa. Nah, sholat dan doa dalam bahasa Inggris kan sama ya, pray, berdoa. Kenapa? Doa mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Sholat juga imaduddin, tiangnya agama. Bahkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Jadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat, sholat. Jadi sholat, ibadah atau doa. Jadi setelah kita menerima nikmat yang banyak, maka kemudian lakukanlah ibadah. Baik sholat maupun doa sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat pemberian Allah tadi. Nah, yang menarik adalah digunakannya kata fa sholli, maka gitu. Fa itu dalam ilmu nahwu, dalam gramatika bahasa Arab namanya huruf athof ya, atau kata sambung, konjungsi ya. Banyak sekali kata athof itu, ada 9, ada fa, ada wa, ada summa, ada lakinna, dan seterusnya. Nah, fa itu sering dihubungkan dengan kalimat yang meminta kita segera. Saya buat contoh misalnya seperti ini. Misalnya ada kata, misalnya gini, ja'a Muhammadun, misalnya wa Mahmudun, telah datang Muhammad dan Mahmud. Kalau wa di situ, telah datang Muhammad dan Mahmud. Kata dan di situ tidak memberikan penjelasan waktunya. Bisa jadi Muhammad dan Mahmud bersamaan, atau bisa jadi Muhammad dan Mahmud yang penting datang. Tidak disebutkan waktunya. Tapi kalau fa, ja'a Muhammadun fa Mahmud. Muhammadlah datang, lalu disusul, lalu berikutnya Mahmud. Gitu. Tapi kalau summa ada jarak, ja'a Muhammad, summa Mahmud. Muhammad datang, kemudian, nah sering kita artikan kemudian, bisa jadi sorenya, besoknya, lusanya, minggu depan, ada jarak. Nah, kenapa setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan inna a'toinakal kautsar fasholli, segera. Jadi setiap kita mendapatkan kebaikan segera. Mengapa harus segera? Ini yang kita suka sebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba, segera. Apa tuh, ada lagu apa dulu ya, pop religi itu ya, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Kenapa? Kalau nggak segera, itu biasanya ada saja godaan, yang itu akhirnya apa? Yang tadi kita rencanakan jadi hilang. Mohon maaf, pernah suatu ketika saya menemani jamaah, dan jamaah itu menangis di tanah suci pada saat umroh, menangis jadi-jadinya. Saya tanya, kenapa menangis Pak di depan makam Ibrahim itu? Pak Ustadz, harusnya saya berangkat beberapa tahun yang lalu, dan harusnya bukan hanya umroh, tapi haji. Beliau cerita kepada saya, jadi rupanya keluarga ini habis mendapatkan rezeki, kegusur tanahnya karena proyek jalan tol ya di kawasan Bintaro. Kemudian kakak-kakaknya mendapat bagian, dan ada yang dibuat langsung daftar haji, ada yang umroh. Nah, yang tadi curhat pada saya itu digunakan yang lainnya. Ya, ada yang anaknya minta motor, ada yang istrinya minta jalan-jalan dan seterusnya. Akhirnya apa? Ya tidak jadi daftar karena dia bahkan diinvestasikan. Harapannya nanti bisa berkembang ya, waktu itu wallet ya yang agak menjanjikan gitu. Tapi apa yang terjadi? Usahanya itu gagal, motor untuk anaknya itu kecelakaan dan seterusnya. Akhirnya apa? Penundaan itu berakibat pada sampai berapa tahun berikutnya semua sudah berangkat, dia belum.
Mohon maaf, ini sekedar curhatan dari seseorang yang merasa kalau menunda suatu kebaikan setelah dapat nikmat, kemudian tidak bersegera mengimbangi dengan beribadah, ada saja nanti cara Allah untuk tidak lagi terkabul atau terijabah ibadahnya itu. Maka dari itu kalau mendapat nikmat itu harus, ya. Nah, kemudian berikutnya li rabbika. Kenapa menggunakan kata Rob? Ya, maka berdoalah atau sholatlah karena Tuhanmu. Tuhan dalam bahasa Al-Quran itu suka dikatakan selain Rob, ilah, juga Malik, ya. Maka ada Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu kan. Nah, Rabb itu lebih pada Tuhan sebagai zat yang memberi karunia, memaintain, merawat, membimbing, memfasilitasi. Semua nikmat itu adalah atas karunia Allah, atas rawatan Allah, atas bimbingan Allah. Semua ada Allah yang menyiapkan. Jadi sudah sewajarnya kalau kita beribadah sebagai perwujudan syukur kita atas karunia-Nya tadi. Makanya digunakan kata Rob di sini. Kemudian wanhar. Nah, maaf, oleh karenanya ibadah itu karena kita butuh apa? Mensyukuri apa yang sudah kita terima tadi dengan berterima kasih kepada Sang Pemberi. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Wanhar. Wanhar, nahara itu artinya sebenarnya menyembelih. Makna asalnya itu adalah lokasi di atas dada, di bawah leher. Maka disebut dengan yaumun nahar kan gitu. Orang wanita kalau pakai kalung itu biasanya kan juga ada di sini kan. Nahar itu di sini. Wanhar itu dan sembelih lah sebenarnya. Makna yang sering diartikan sembelih. Nah, sebahagian ulama menjelaskan bahwa ayat ini tidak hanya terbatas pada kurban, tetapi juga termasuk akikoh. Ketika seseorang mendapatkan karunia berupa anak, bagi mereka yang dikaruniai laki-laki, maka menyembelih 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 misalnya. Penyembelihan itu sebagai wujud rasa syukur tadi. Syukur, dan apa yang sudah disembelih tadi kemudian diberikan. Ya, kalau kurban itu disyariatkan dagingnya, tapi kalau akikah itu sudah siap santap lah, dimasak. Dan diumumkan, kemudian disebarkan, dibagikan, disedekahkan kepada orang lain sebagai perwujudan syukur tadi. Maknanya apa? Allah menghendaki bukan hanya ibadah mahdoh saja, tetapi juga ibadah sosial. Jadi rasa syukur tadi bukan hanya dengan sholat, tapi juga harus berimplikasi kepada kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Kita suka menyebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Nah, mengapa wanhar dan sembelihlah? Mengapa harus hewan, binatang yang disembelih itu? Bukankah kalau mohon maaf kita punya buah juga bisa disembelih? Apa sembelih? Nah, ini tidak lepas dari kisah pengorbanan Abal Anbiya, ya, bapak monoteisme, Abraham atau Ibrahim alaihi salam, dan juga Ismail. Di mana ketika itu karena saking cintanya Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail alaihi salam, bahkan Nabi Ibrahim itu bertahun-tahun mendambakan seorang anak. Tapi falamma balagha ma'ahu sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur maza tara. Dapat mimpi suruh menyembelih. Ada ulama yang mengartikan ya Allah itu ingin menguji, karena setiap cinta itu harus diuji. Apakah dia mau berkorban? Nah, dalam hidup seringkali kita diminta oleh Allah, kalau kita serius, maka korbankan. Apa yang paling kita sayangi, korbankan, sembelih itu. Nah, dalam konteks kekinian, barangkali ya maaf, harus mengorbankan waktu untuk Allah.
waktunya nonton sinetron, ngaji. Itu mengorbankan nafsu tak kita. Harusnya enak-enak tidur, bangun malam, qiyamul lail, tahajud. Mengorbankan waktu itu. Kemudian juga harta, menyisihkan sebagian yang kita miliki. Harusnya kita bisa nabung, tapi tiba-tiba ada PPKM darurat. Ya sudah, sumbangkan pada orang-orang yang tidak berpunya. Artinya dalam beragama ini orang tidak hanya cukup soleh secara personal, rajin ibadah ritual. Nggak cukup hanya dengan sholat, doa, ibadah, tapi juga harus hablum minan nas. Fasalli lirabbika wanhar adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kesolehan secara vertikal, hablum minallah, kesolehan individual dengan melakukan ibadah ritual, maupun kesolehan secara horizontal, kesolehan sosial, kesolehan dengan sesama. Nah, harus imbang. Fasholli lirabbika wanhar. Dan perintah menyembelih itu kalau di Saudi itu biasanya penyembelihan baik itu onta maupun kambing itu adalah semacam selamatan, semacam tasyakur. Jadi mengumpulkan orang-orang untuk mensyukuri semua karunia itu. Dan ketika mendapatkan karunia, kata Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, harus diumumkan agar tidak mengundang kecemburuan sosial. Jadi mengumumkan nikmat, mengumumkan karunia atau anugerah yang Allah berikan itu adalah bagian dari perintah agama. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mengundang tetangga kanan kiri, sahabat handai tolan dalam rangka syukuran tadi adalah bentuk kita menjaga keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Terakhir ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, yang menyinyirimu, atau orang-orang yang mengolok-olokkanmu, huwa al-abtar, dialah yang terputus. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini memberikan pelajaran sekelas Nabi saja, itu ada yang nyinyirin. Sekelas Nabi, ada yang membenci, ada yang mengolok-olok, ada saja dicari-cari. Nah, terutama misalnya celah, karena mempunyai keturunan apalagi laki-laki pada masa itu merupakan kebanggaan, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk membanggakan diri dan keluarganya. Nah, Nabi Muhammad nggak punya itu, maka diejek al-abtar. Nah, kita kadang-kadang dalam berjuang, dalam menegakkan kebenaran, itu selalu saja ada sisi-sisi yang dicari orang. Dan orang kalau sudah nggak suka apa saja menjadi masalah. Nah, ayat ini menyadarkan kepada kita bahwa tidak semua orang itu bisa menerima kita. Dan kita tidak boleh khawatir dengan tantangan dalam perjuangan itu. Maaf kalau dulu saya belajar kewiraan itu ada namanya istilahnya ancaman, godaan, hambatan, AGHT ya. Cacian, hinaan, kebencian, itu nggak boleh menyurutkan perjuangan. Maka Allah kemudian menghiburnya. Nah, ayat ini hendaknya menjadi semacam hiburan bagi para penegak dakwah. Nabi saja diperlakukan seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar misalnya di fitnah, kemudian dinyinyirin, kemudian bahkan kembangkan opini negatif tentang kita, saya kira nggak boleh menyurutkan perjuangan kita menegakkan kebenaran. Berikutnya, Nabi tidak pernah membalasnya dengan hal yang serupa. Ya, justru ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, jadilah kamu seperti pohon, kun kasyajar, lempar pakai batu, membalasnya pakai buah. Jadi ya sudah, enjoy saja. Bahkan kalau sekarang kita misalnya
dicaci, dihina, kita masukkan hati, kita pikir, kemudian sampai baper, itu bisa menurunkan imunitas tubuh ya. Jadi tidak pernah ada perjuangan yang tanpa tantangan. Nah, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ini yang luar biasa. Tapi kalau orang berbuat buruk, kita balas dengan keburukan serupa, ya apa bedanya kita dengan dia? Sama saja kan? Artinya sudah, balaslah semua keburukan itu dengan kebaikan. Nah, Allah yang mau membalas, kita pasrahkan saja kepada Allah, fatawakkal 'ala Allah. Bapak Ibu yang saya hormati sekarang, al-abtar itu apa? Nah, para ulama mengartikan al-abtar itu memang pada umumnya diartikan orang-orang yang terputus generasinya. Dahulu identik dengan kalau tidak punya keturunan laki-laki, maka tidak ada yang meneruskan perjuangannya. Al-abtar itu. Nah, tetapi sekarang kita lihat apakah dakwah Nabi terputus? Tidak. Justru Nabi diukir dengan tinta emas. Bahkan bukan hanya muslim, non-muslim pun mengaguminya. Ya. Michael Hart dalam buku 100 tokoh itu menempatkan Nabi di urutan pertama. Artinya apa? Nggak terputus Nabi. Ya, bahkan para habaib ya, keturunan Nabi dari Fatimah dan Ali sekarang juga sangat banyak. Itu artinya apa? Jadi terputus al-abtar itu tidak selalu identik dengan anak laki-laki gitu loh. Ya, mohon maaf, saya pribadi kebetulan anak saya dua-duanya perempuan. Pernah juga ketika pembahasan ini ada yang mengatakan, wah, apakah nanti nggak terputus? Tapi kan apa yang disebut dengan putuskan lawannya berkelanjutan, berkesinambungan. Kita melakukan amalan-amalan yang berkesinambungan. Apa itu? Bapak Ibu yang saya hormati, karya kita, amal soleh kita, tabungan akhirat kita, investasi akhirat atau jariah kita, itu yang membuat kita nggak terputus. Nggak terputus artinya apa? Akan dikenang nama kita. Nama baik dan amal baik kita, itu akan terus diingat orang. Itu artinya apa? Nggak akan terputus. Jadi, kalau kita tidak ingin menjadi al-abtar, maka lakukan amalan yang terus bisa diingat orang, dikenang orang. Kita punya karya, kita punya peninggalan, ya sekurang-kurangnya 3 yang Nabi pernah sebutkan itu, amal jariah, misalnya berupa bangunan, pesantren, panti asuhan, atau pendidikan dan seterusnya, dan ilmu yutafa'u bihi, ilmu yang manfaat akan dikenang orang. Yang terakhir, awaladun sholihun yad'ulah. Jadi al-abtar atau orang-orang yang terputus adalah orang-orang yang ya sudah nggak dikenang lagi sama orang, udah nggak diingat, apalagi sampai dipuja-puja, sudah nggak. Nah, mari kita upayakan kita jangan sampai menjadi al-abtar, dan justru orang-orang yang hina Nabi, yang mengejek Nabi, sekarang sudah nggak ada ceritanya kan. Siapa yang bisa mengenang orang-orang jahat pada masa jahiliyah? Paling yang kita ingat yang diabadikan Quran karena keburukannya, misalnya Abu Lahab misalnya, tapi selebihnya tidak ada yang dikenang. Jadi ini menjadi penghibur bagi Nabi bahwa kamu jangan khawatir, karena justru inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang menghinamu itulah yang al-abtar atau yang terputus. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara kandungan dari surah Al-Kautsar ya, dari ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Nah, kaitannya dengan ibadah kurban, hikmahnya Bapak Ibu, yang Allah sudah titipkan kepada kita berupa harta, yang Allah sudah karuniakan ini, mudah-mudahan bisa kita keluarkan sebagian, kita sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkannya. Iseng-iseng tadi bersama dengan panitia kita berhitung ya, kalau hari ini misalnya harga kambing itu kisarannya 3 juta ya, ukuran sedang ya. Kalau lebih besar ya lebih dari itu, kalau di bawahnya ya kurang dari 3 juta. Itu diperkirakan kalau kita nabung sehari sekitar
10.000, itu setahun sudah terkumpul. Ya, kalau sehari 10.000 kan itu 1 tahun 3.650.000, itu udah kambing tipe A. Kalau kita nabung 8.000 lebih dikit aja, itu sudah 3 jutaan. Sebenarnya tidak banyak. Kenapa merasa banyak? Karena apa? Kita tidak memasukkan kurban bagian dari rencana keuangan keluarga. Saya pernah menemui salah satu pedagang itu kalau jualan Pak, ada kantong-kantong gitu dimasukkan. Ini apa Pak? Ini rencana, ini untuk biaya sekolah anak, ini untuk kurban, ini nanti kalau terkumpul bisa untuk umroh haji. Subhanallah. Harusnya kalau kita masukkan kurban bagian dari perencanaan keuangan rumah tangga kita, tidak berat sebenarnya, tidak berat. Tadi, inna a'toinakal kautsar. Allah sudah memberi begitu banyak kepada kita al-kautsar, ya. Ada lagi yang mengatakan al-kautsar itu adalah telaga yang ada di surga, yang kalau orang meminumnya nanti tidak akan kehausan selamanya, dan itu yang nanti akan diberikan pada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad, itu Al-Kautsar. Ada juga yang memaknai apa itu artinya telaga Kautsar, apakah ada di surga saja? Kita di sini juga udah bisa, kalau orang memberi itu akan mendapatkan semacam apa namanya, nggak haus lagi dengan harta. Jadi ada kebahagiaan luar biasa ketika kita bisa memberi. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian tafsir surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Seperti biasa barangkali nanti Mas Reza bisa mandu untuk acara diskusi atau tanya jawab. Terima kasih, untuk sementara saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Sugiarto atas tausiahnya. Baik, langsung saja kita mulai untuk sesi kedua. Selanjutnya sesi tanya jawab pada Bapak Ibu jamaah sekalian. Bagi yang ingin bertanya bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia di aplikasi. Tema kita pada malam ini makna ibadah kurban, kajian tafsir Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Ini ada pertanyaan dari Bapak Mujib nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Di masa PPKM ini sepertinya banyak tempat yang semula menyelenggarakan kurban sekarang tidak lagi. Sementara tampaknya banyak orang yang membutuhkan bantuan, bukan sekedar berupa daging, tapi untuk berbagai macam kebutuhan. Sejalan dengan itu, bagaimana pandangan Ustadz jika tahun ini dana kurban disalurkan dalam bentuk uang kepada yang membutuhkan, sejalan dengan jiwa surat Al-Kautsar? Suaranya Pak Ustadz, mic-nya mati. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Mujib. Pertanyaannya sangat bagus. Dalam perspektif fikih, kurban itu masuk kategori sunnah muakkad, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan sunnahnya itu sunnah kifayah. Artinya kalau sudah ada yang berkorban, maka yang lainnya tidak berkewajiban. Contoh, dalam satu keluarga, satu ada yang berkorban, maka yang lain juga nggak berkewajiban lagi. Tapi kalau semakin banyak yang berkorban, tentu semakin bagus, ya, semakin bagus. Jadi kalau bicara ideal, ya kurban ya, nyumbang sembako juga iya, itu ideal. Tapi kalau harus memilih, Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang tidak boleh dihilangkan adalah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jangan sampai tidak ada satupun yang berkorban karena syiarnya tadi itu. Karena salah satu di antara syiarnya Idul Adha adalah tadi menyembelih hewan kurban tadi. Jadi menurut hemat saya, kalau misalnya karena keterbatasan finansial dalam satu keluarga yang biasanya berkurban ya semua anggota keluarga, mungkin boleh dikurangi, tapi sebahagian tadi untuk membantu yang berkekurangan dalam rangka menyambung kehidupannya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya menurut hemat saya, di masa
di masa pandemi ini adalah bagaimana kita membagikan daging kurban itu tepat sasaran. Walaupun misalnya diperkenankan memberikan kepada orang yang mampu, kurban tidak sama dengan zakat ya, yang ada mustahiknya fakir miskin misalnya. Akan tetapi sangat lebih afdol kalau kurban dalam masa pandemi ini, contoh yang berkurban jangan meminta haknya terlalu banyak. Sekedar untuk ngambil berkah ya sebagian misalnya gitu. Udah serahkan saja, lepas gitu loh. Kemudian bagi kita yang sekiranya merasa mampu untuk membeli daging, ya tidaklah usah mengambil bagian itu. Nah, ini yang dalam bahasa agama disebut dengan al-ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Artinya, walaupun sebenarnya kita juga butuh, tapi kita harus mencari ada yang jauh lebih butuh dari kita. Nah, jadi tetap ibadah kurban dilaksanakan, jangan sampai misalnya sudah haji nggak dilaksanakan, nanti kurban juga nggak juga, jangan. Barangkali tetap jalankan kurban, mungkin dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, mungkin tadi ya, tidak melakukan kerumunan dan seterusnya. Tapi untuk penyembelihannya tetap dilaksanakan ya. Itu karena syiar tadi itu. Saya kira itu Pak Ustadz ya. Sepertinya Pak Ustadz Mujib ini ya tanya. Ya. Itu Pak Reza jawabannya. Ya, baik. Alhamdulillah. Dari saya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Haji Karmanto. Assalamualaikum, izin mau tanya Ustadz bagaimana hukumnya memotong kuku atau rambut bagi yang berkorban? Ya, terima kasih Pak Haji Karmanto. Ini sudah sangat banyak ya, sudah viral beberapa menyampaikan gitu. Memang ada ayat yang menjelaskan begitu masuk 1 Zulhijjah kalau kita meniatkan kurban sebaiknya tidak memotong kuku atau rambut. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud adalah kuku dan rambut atau bulunya binatang. Ada yang mengatakan ya kuku dan rambutnya si pekurban. Nah, pertanyaannya adalah kalau yang berkurban ini sedang beribadah haji, ya tentu memotong kuku dan rambut itu ketika dia pakai pakaian ihram, ya dia melanggar ihramnya. Tapi kalau sekiranya yang melakukan itu, misalnya melakukan tawaf dan sa'i pada tanggal 1 sampai dengan 10, justru pada saat tahallul harus motong rambut, Pak. Justru harus motong rambut walaupun dia berkorban. Nah, memotong kuku dan memotong rambut bagi yang kurban, itu ada yang menganggapnya dilarang, larangannya lebih kepada makruh, Pak. Tidak sampai kepada haram. Karena asal hukum dari memotong kuku dan rambut itu adalah mubah. Asalnya mubah kan, tapi karena ada anjuran sebaiknya tidak melakukan potong kuku dan potong rambut ya. Wallahu a'lam gitu. Pernah dulu ada jamaah yang tidak pernah memotong kuku dan rambutnya, padahal kita biasanya NRA Group itu berangkat ke Tanah Suci itu tanggal 2 Zulhijjah. Artinya sudah masuk bulan Zulhijjah. Dan sampai sana karena haji kita tamattu, ya kita langsung umroh, tawaf sa'i. Nah, salah satu di antara rukunnya orang umroh, ya tahallul, potong rambut. Saya nggak mau potong rambut, Ustaz, saya mau kurban. Potong rambut itu wajib hukumnya karena rukun umroh. Sedangkan larangan tadi itu tidak sampai kepada haram. Jadi semacam itu Pak ya. Jadi untuk berhati-hati memang kalau kita niat berkorban tadi nggak melakukan itu kecuali dalam kondisi-kondisi tadi yang saya jelaskan ya. Tapi kalau misalnya mohon maaf Bapak kondisinya darurat pas tanggal 29 atau 30 Zulqa'dah kemarin kukunya sudah panjang sekali, rambutnya gondrong, lupa kemudian sudah masuk 1 Zulhijjah. Kalau nggak dipotong ya risih, panjang, maaf, jorok, kotor. Saya kira memotongnya itu tidak apa-apa karena tidak sampai pada haram. Tidak sampai pada haram. Cuman makruh saja. Makruh itu sebaiknya dihindari, Pak. Sebaiknya tidak dilakukan. Ya gitu. Pak Haji Karmanto itu tanggapannya. Saya kira
itu menjelang 1 Dzulhijjah tuh hampir semua WhatsApp grup itu, wah itu tuh menyampaikan larangan potong kuku dan itu ya untuk yang Iya. berkurban itu. Silahkan Baik, Pak ini Reza. ya ada yang ingin bertanya langsung nih Pak Ustadz, Ibu Ardiana Harahap. Silakan Ibu. Ibu atau Bapak Ardiana Ibu. Harahap ya. Ibu. Mic-nya boleh di-unmute dulu. Oh, sebelumnya. Ya, Assalamualaikum Bu Ardiana. Baik, tadi beliau angkat tangan bertanya langsung. Lanjut saja, ini ada dari Ibu Yuyun dari NR Pekanbaru Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dalam lindungan Allah. Izin bertanya, bagaimana kalau orang tua sudah kurban tetapi anaknya belum diakikahkan? Lebih dahulukan mana Ustadz, akikah dulu atau kurban? Oke, baik, terima kasih Bu Wajah Yuyun. Sehat Bu Yuyun ya, alhamdulillah. Akikah dan kurban adalah sesuatu yang berbeda. Kurban itu hanya disyariatkan pada tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Jadi hari nahar dan tasyrik saja. Dan itu dilakukan setiap tahun. Siapa yang punya kelebihan rezeki tapi tidak berkorban, kata Nabi, fala yuqarribanna musallana, jangan dekat-dekati musolaku. Artinya kurban itu setiap tahun. Mohon maaf, beberapa ada yang beranggapan sekali seumur hidup, tidak. Setiap tahun, kalau mampu berkorban. Sedangkan akikah itu berkaitan dengan lahirnya anak. Nah, ada ulama yang mengakikahkan itu persis seperti yang Nabi sunnahkan hari ke-7. Kalau tidak ya sudah nggak wajib. Jadi ketika pada saat orang tuanya mampu, dia wajib. Ketika tidak, ya sudah, nggak akikah, nggak apa-apa. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ada lagi yang berpendapat bahwa boleh dikodok. Boleh dikodok. Kenapa? Karena ada amalan-amalan sunnah yang Nabi juga pernah mengkodoknya kalau tidak bisa melakukan pada hari yang bertepatan. Jadi namanya kodok akikah Bu ya, kalau lebih dari 7 hari. Nah, lantas ada lagi yang berpendapat, kalau dulu orang tua saya tidak mengakikahkan saya, apakah saya mengakikahkan diri sendiri? Ada yang mengatakan boleh, tapi ada yang mengatakan akikah itu kewajiban orang tua. Jadi kewajiban orang tua. Jadi pertanyaannya tadi, itu anaknya usia berapa tahun? Jadi ketika misalnya anaknya sudah lewat dari 7 hari, saya kira itu namanya qadha akikah. Jadi dua-duanya dijalankan, ya. Dua-duanya dijalankan. Akikah juga, qadha juga. Maaf, kurban juga. Seperti itu Bu Yun ya. Ya. Baik. Berikutnya kemudian ini dari Ibu Hasanawati nih Pak Ustadz. Assalamualaikum, mau tanya terkait masa pandemi, suasana hidup kita sangat menunjukkan orang-orang butuh dibantu dan sudah berniat berkurban. Namun karena banyak yang juga yang butuh bantuan di sekitar kita karena sakit COVID dan lain-lain, hingga niat berkorban kami batalkan dan lebih memilih bantu yang benar-benar perlu dibantu. Apakah hukum niat saya ini harus saya wujudkan di tahun yang akan datang atau gugur begitu saja Pak Ustadz? Jadi kalau kita melakukan ibadah itu harus ada skala prioritas. Ya, ada skala prioritas. Ada sebuah buku bagus namanya Fikih Prioritas. Mana yang lebih penting? Dan kita yang paling tahu mana yang lebih penting itu. Jangan sampai kita justru melakukan sesuatu yang nanti tidak tepat sasaran. Saya sering sampaikan, misalnya gini, orang-orang yang berkali-kali berangkat umroh, berangkat haji, padahal kanan kirinya masih banyak fakir miskin, ya anak telantar, sekolahnya enggak itu. Menurut saya memberi beasiswa kepada fakir miskin itu jauh lebih prioritas daripada berkali-kali umroh. Akan tetapi jangan sampai karena alasan itu nanti enggak dua-duanya gitu loh. Enggak dua-duanya. Jadi idealnya kalau kita mampu ya semuanya, tapi kalau nggak mampu sudah pilihlah mana gitu loh. Ketika sekarang misalnya punya tabungan
tanggungan dan sudah diniatkan berkurban. Kalau diniatkan tapi tidak sampai pada nazar dan setelah itu ada yang sangat urgent harus prioritaskan, sudah lakukan itu, menolong orang tadi. Nah, pertanyaannya, apakah nanti kita misalnya kurban juga, nolong juga nggak cukup? Ya tentu harus pilih salah satu, tapi kalau cukup ya kurban juga, nolong juga gitu loh. Jadi kita yang paling tahu kondisi masyarakat di sekitar kita yang kita tolong gitu loh. Mohon maaf, kadang-kadang kita dihadapkan pada sesuatu yang kita harus diminta untuk melakukan eksekusi segera. Saya beri contoh sederhana. Orang mau berangkat sholat Jumat, itu kan wajib fardu ain kan? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kan gitu. Bahkan pekerjaan, perniagaan, perdagangan tinggalkan. Tapi kalau dalam perjalanan kita menemukan orang yang sakaratul maut, kecelakaan, sementara kita bawa mobil, dan kita satu-satunya yang diharapkan bisa membawa yang bersangkutan ke rumah sakit, dulukan yang mana? Kalau kita Jumatan, kita egois. Tapi kan Jumatan untuk Allah, ini orang, ini kan juga hamba Allah. Itu yang tadi saya maksud. Jadi ada skala prioritas, kita yang paling tahu. Ketika kiranya, karena kurban juga ujung-ujungnya kita bagikan. Layyanallahu luhumuha wala dima'uha. Yang sampai itu bukan darah dan dagingnya, tapi ketakwaan kita kan gitu. Jadi kurban itu juga ibadah yang berdimensi ritual dan juga ada sosialnya juga. Jadi oleh karenanya kalau sekiranya menurut pandangan kita ada yang jauh lebih membutuhkan, silahkan pilih itu. Akan tetapi karena ini sunnah kifayah, jangan sampai karena semua berpikiran semacam itu akhirnya ada satu lokasi yang sama sekali nggak ada berkorban sehingga syiarnya nggak ada. Nah itu juga bagian dari wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Agama ini kan juga ada hal-hal yang harus kita rayakan, perayaan ya, karena Idul Adha itu juga bagian dari perayaan. Saya kira seperti itu tadi Ibu Hasanawati. Terima kasih Bu Has sudah berkenan gabung ya. Ini menyambung dengan tadi Ibu Hasanawati nih, Ustaz. Dari Ibu Yusana, sebenarnya yang lebih baik itu memberikan hewan kurban kepada saudara-saudara yang sedang isolasi mandiri atau yang kesusahan mendapatkan makanan karena tidak bisa bekerja nih, Pak Ustaz. Saya kurang terlalu paham dengan kesusahan ya, kalau sekarang kita dibilang kesusahan gitu loh. Karena gini, kita bicara yang realistis ya, misalnya gini, kebetulan juga saat ini banyak saudara-saudara kita yang sedang isoman ya, isolasi mandiri di rumah. Bahkan mohon maaf Pak Reza, itu Wisma NRA juga bisa untuk isoman kan ya? Iya Ustaz. Nah, bukan pertimbangannya isoman, sehat, atau terkonfirmasi positif atau negatif, bukan itu menurut saya. Tapi lebih kepada taraf hidupnya. Ya isoman kalau di Wisma NRA, yang sehari berapa, itu juga dipenuhi kebutuhannya. Atau isoman di apartemen bisa pesan makanan melalui online, menurut saya juga mampu kan gitu. Nah, yang kita cari menurut saya justru orang yang udah dia fakir, miskin, taraf hidupnya berkekurangan dan isoman lagi. Nah, itu mungkin yang lebih bagus ya. Saya dari pertanyaan Bu Yusana tadi, menurut saya mungkin ya orang yang isolasi mandiri yang berkesusahan karena sudah tidak bisa bekerja. Nah, itu menurut saya yang paling tepat sasaran. Jadi jangan asal yang isoman. Nah, tentu di antara skala prioritas itu ada yang disebut dengan zawil kurba, Ibu ya. Zawil kurba itu karib kerabat, orang-orang yang dekat. Baik dekat secara silsilah atau kekeluargaan nasab maupun juga dekat secara emosional gitu. Saya kadang-kadang sering ada orang yang gemar sekali dia berdonasi, bangun ini, bantu sana. Tapi maaf, keluarga-keluarga dekatnya, saudaranya, ponakan, iparnya, segala macam masih membutuhkan. Nah, kita ada skala prioritas tadi, orang-orang terdekat, namanya zawil kurba. Cari dulu siapa orang-orang sekitar kita yang paling membutuhkan itu. Kalau kita lakukan itu dapat 2 kita.
Satu, pahala sedekah. Dua, pahala silaturahim, pahala mempererat persaudaraan. Jadi apa yang diusulkan Bu Yusana menurut saya sangat tepat. Jadi keluarga-keluarga dekat yang kurang mampu, yang kehilangan pekerjaan karena terdampak pandemi ini, udah gitu udah PPKM, jualan nggak bisa, udah kita cari. Jadi panitia-panitia kurban dituntut untuk betul-betul bisa selektif, bisa tepat sasaran, jangan sampai daging-daging kurban itu nanti sampai kepada orang-orang yang sebenarnya dia mampu membelinya ya. Saya kira itu. Nah, beberapa lembaga saya mendengar ini sudah tidak melakukan penyembelihan tapi menyerahkannya pada rumah potong dan langsung mendistribusikannya kerjasama dengan Satgas ya, di mana Satgas ini Satgas COVID atau gugus tugas itu yang dia tahu persis di mana kantong-kantong para fakir miskin yang dia terdampak, yang dia yang menerima istilahnya dulu tuh BLT ya kayak gitu. Saya kira beberapa panitia kurban sekarang sudah mulai melakukan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi dalam pendistribusiannya. Pak, ibu-ibu yang tiap tahun biasa menerima daging tapi kita masih mampu beli, sebaiknya ya kita serahkan kepada yang jauh lebih berhak menerimanya. Seperti itu Pak Reza. Ini tadi ada lagi pertanyaan yang dari sosial media Facebook nih Pak Ustadz, dengan akun Chandra Triarno. Gimana Pak? Kami sedang isoman karena terpapar positif COVID sehingga belum bisa melaksanakan puasa karena harus minum obat dan sebagainya. Sedangkan kami sangat ingin puasa. Bagaimana ya Pak Ustadz? Mohon petunjuknya. Oh baik. Bapak Ibu yang saya hormati, puasa, maksudnya puasa Arwiyah, ya, Tarawih dan Arafah ya? Besok Pak Ustadz ya. Itu hukumnya sunnah Ibu, Bapak. Jadi tidak boleh kita mengerjakan sunnah tapi melalaikan yang wajib. Sedangkan meningkatkan imunitas, mengkonsumsi vitamin, kemudian tadi makan, kan ada yang bilang obatnya COVID ini makan gitu. Kalau kita nggak makan justru malah menurunkan, sebaiknya lebih diprioritaskan menjaga kebugaran tubuh, memulihkan kesehatan dulu Bu. Tidak apa-apa, ini puasanya hukumnya sunnah ya. Puasa hukumnya, kecuali misalnya kan ada tahapan, sekarang sudah mulai membaik ya, sudah mulai kondisinya bagus, saturasi oksigennya bagus dan seterusnya segala macam. Tapi kalau kondisi fisik nggak memungkinkan gitu. Nah kalau misalnya sedang ada di rumah sakit, saya kira bisa berkonsultasi dengan para medis ya, memungkinkan nggak puasa. Karena jangan sampai kita terbebani sesuatu yang kita tidak sanggup memikulnya ya. Allah tidak pernah membebani hambanya beban yang tidak sanggup dipikulnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi menurut saya tidak usah puasa Bu, karena hukumnya puasa ini sunnah. Kecuali memang Bapak atau Ibu mampu dan secara medis sudah diperbolehkan ya. Ini ada lagi di chat kayaknya tadi. Ya, masih dari akun sosial media, ini dari Instagram Evi Tara ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apakah kita boleh ikut sertakan keluarga yang sudah meninggal untuk berkurban, walaupun sebelum meninggal almarhum tidak mewasiatkannya? Oke, baik. Para ulama berbeda pendapat Ibu mengenai hal ini. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan ya sudah tidak perlu. Nah, tapi yang mengatakan boleh itu dasarnya adalah dikiaskan dengan haji atau badal haji. Sementara yang mengatakan tidak boleh, kalau sekiranya Bapak atau Ibu almarhumah sudah pernah berwasiat, itu yang wajib wasiatnya. Tapi kalau tidak pernah berwasiat apapun, kalau ingin berkurban, lakukanlah kurban atas nama almarhum, apalagi kalau kita tahu almarhum belum pernah berkurban. Anggap saja ini sebagai amal solehnya dari anak yang soleh. Dan mudah-mudahan almarhum atau almarhumah juga akan mendapatkan pahalanya ya. Amin. Saya kira itu Ibu yang dari Instagram. Ibu tadi Evita ya? Iya, Evita ya. Oke, ada lagi. Ini kemudian dari Ibu Ardiana. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya tentang orang yang berkurban yang tidak menyaksikan saat hewan kurbannya disembelih, itu gimana Pak Ustadz?
Oh, tidak ada keharusan menyaksikan, Ibu ya, Ibu Hajah Ardiana, tidak ada keharusan menyaksikan. Yang kita harus pertimbangkan adalah asal yang kita serahi itu amanah. Udah, pasrahkan ya. Kalau bisa menyaksikan, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak ada keharusan. Apalagi misalnya, mohon maaf, Bapak Ibu yang pernah haji, ya kan kita nggak mungkin menyaksikan langsung di tempat pengorbanan di Mina, itu kan tidak, gitu. Memang kadang-kadang ada karena teknologi ini, saya mau nanti waktu disembelih video call ya, nah, tapi kedua ada gangguan koneksi internet, nggak bisa video call segala macam ya. Jadi kalau sudah kita serahkan kepada panitia. Ya, tidak usah lagi kita memberatkan panitia dengan mengirimkan videonya atau apa. Tapi kalau itu kita bisa menyaksikan, jauh lebih bagus kalau memungkinkan. Tapi kan saat ini kita sedang dihimbau untuk menjaga jarak, hindari kerumunan. Jadi kalau semua pekorban harus menyaksikan, dikhawatirkan justru malah nanti ada klaster baru ya, nauzubillah min dzalik ya. Jadi tidak ada Bu syarat atau keharusan kita menyaksikan ya, gitu. Saya kira itu tadi dari Bu Hajah Ardiana Harhab. Ya. Ini dari Pak Aryadi. Assalamualaikum. Mohon maaf izin bertanya Ustadz. Apakah kurban boleh diganti dalam bentuk uang yang dikumpulkan dengan nilainya sama dengan hewan kurban tersebut? Kemudian uang tersebut dibagi-bagi pada yang berhak nih Ustadz. Beda Pak. Jadi kalau yang uang dikumpulkan nanti namanya infak atau sedekah. Kalau yang kurban itu harus hewan. Dan hewannya pun tertentu, onta, sapi atau kerbau, kemudian kambing, ya. Ayam juga tidak boleh, misalnya gitu. Kelinci juga nggak boleh. Jadi kalau senilai misalnya 3 juta dibagikan pada yang berhak, nanti jatuhnya infak atau sedekah. Dan itu juga sangat bagus. Tidak menggugurkan kewajiban kurbannya. Kalau kurban itu hewan Pak, namanya udhiyah. Jadi sesembelihan ya, dalam fikih namanya sesembelihan. Ya. Saya kira itu. Ada yang mau langsung kayaknya tadi ya, ini? Langsung ya, satu pertanyaan terakhir dari Pak Sulaiman. Silakan Pak Sulaiman. Samarinda. Silakan Pak Sulaiman dari Balikpapan ya Pak ya? Samarinda Pak Ustadz. Oh Samarinda, maaf Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, mau bertanya. Dasar hukum kurban patungan itu kalau tidak salah kan ada hadisnya Pak Ustadz ya, hadis riwayat Ahmad bahwa nah kalau kurban patungan katakannya sapi ya, kurang dari 7 orang boleh nggak Pak Ustadz? Misalnya dalam keluarga saya kan anak 2, istri 1, saya 4 kan, itu kan patungan juga sebenarnya kan, tapi atas nama keluarga. Tapi rata-rata kan orang patungan 7 ya, dengan harga misalnya 2.700.000 per orang, beli sapinya yang diperkirakan harga 7 dikali 2.700.000. Boleh nggak kalau patungan kurban itu sapi kurang dari 7 Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haji Sulaiman, ini fikih kurban ya. Jadi kalau ya di beberapa saat yang lalu kan sempat viral ya, Allahu yarham Syekh Ali Jabir pernah mengatakan tentang yang Nabi pernah menyembelih kurban, dan ini dari Muhammad, keluarga wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Kemudian diklarifikasi oleh MUI. Jadi apa yang disampaikan itu adalah tidak berarti kita nggak perlu kurban karena Nabi kan li ummati Muhammad. Tidak, itu adalah filosofi kurban. Kurban itu Nabi tidak ingin membebani. Dan yang kedua itu kurban seorang pemimpin, Pak, pemimpin. Tapi dalam hadis yang lain, riwayat Aisyah tadi dari Imam Ahmad itu mengatakan bahwa untuk onta 7, untuk sapi 7. Nah, di Kudus itu sapi disamakan dengan kerbau, nggak ada yang korban sapi karena dulu menghormati orang Hindu, akhirnya kerbau itu juga 7, kambing 1. Ini fikih. Artinya apa? Jangan sampai orang pingin kurban banyak, kemudian hanya 1 kambing lah gitu. Kalau hanya mampunya kambing, ya kambing saja. Pertanyaannya tadi, bagaimana kalau sapi kurang dari 7? Ya tinggal gampang Pak, dimasukkan 1 orang lagi, siapa yang kira-kira
Jadi kalau yang problemnya Pak Haji Sulaiman itu malah lebih mudah. Yang repot itu kalau keluarganya 8 tapi sapinya cuma 1. Nah itu yang repot. Ya kayak kisah dulu orang Madura harus beli 1 kambing kan gitu. Jadi usul saya Pak Haji Sulaiman, ajak saja siapapun yang kira-kira ada hubungan keluarga maupun yang lain, udah dikurbankan agar genap 7 ya. Karena dalam fikihnya ya itu sapi dan onta itu 7, kambing 1 ya. Itu fikih kurban Pak ya. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Reza. Ustadz. Terima kasih Pak Haji Sulaiman. Ya, baik, sepertinya kita sudah di penghujung acara nih Ustadz. Pengajian udah jam 9 lewat dan ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Sudah semua yang di medsos nggak ada Pak, yang di Facebook dan IG Sudah, Facebook, IG sudah. Ya, mungkin satu terakhir dari saya Pak Ustadz. silakan. Sempat baca terkaitan ada hubungannya kalau dengan apa kajian tafsir surat Al-Kautsar dengan surat Al-Maun katanya Pak Ustadz. Ad-duha dan al-insyirah. Al-Kautsar dengan Al-Maun. Secara kajian tafsirnya ada keterkaitan kayaknya Pak Ustadz. Terkaitan. Ya kalau Al-Maun itu kan lebih kepada bagaimana kita peduli pada anak yatim ya. Dan celaka bagi orang yang sholat tapi tidak peduli. Nah, kalau mau kita kaitkan ya antara Al-Maun dan Al-Kautsar ini sama-sama bagaimana menjaga keseimbangan antara hablum minallah hablum minan nas. Kalau di Al-Kautsar ada sholli lirabbika wanhar, salat harus digabungkan dengan pengorbanan. Salat itu vertikal, berkorban itu horizontal. Kalau di Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaun al-maun. Percuma orang sholat, artinya fawailun itu celaka. Celaka itu artinya sholatnya itu nggak bermakna. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Siapa itu? Orang yang riya dan orang yang tidak peduli. Wa yamnaun al-maun. Orang-orang yang di depannya disebut dengan yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jadi Al-Maun dan Al-Kautsar itu sama-sama menjaga keseimbangan hablum minallah ya secara vertikal dan hablum minan nas secara horizontal ya. Mungkin kalau dihubungkan seperti itu namanya munasabatul ayah ya, korelasi antar ayat ya. Seperti itu Pak Reza. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik. Alhamdulillah kita telah sama-sama ikuti kajian mingguan yang pada malam hari ini disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Sugiarto MA. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Sugiarto dapat lebih menambah khasanah ilmu kita dalam kajian tafsir khususnya surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 pada malam hari ini. Terakhir sebelum pengajian kita tutup, ada baiknya kita berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Sugiarto. Tafadhol Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wassallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Engkau ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang Kau anugerahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat lain yang sungguh amat banyak dan kami tidak sanggup menghitungnya ya Allah.
Ya Allah, jadikan dengan segala nikmat ini membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah. Jadikan dengan segala nikmat yang kau titipkan kepada kami, membuat kami semakin peduli dengan orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai nikmat yang kau titipkan kepada kami membebani hidup kami, baik dunia maupun akhirat. Ya Allah, ya Rabbana, di kesempatan yang mulia ini ya Allah, kami ketuk pintu maghfirah-Mu ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni kami dari segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Juga dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa kecil yang sulit kami tinggalkan, maupun dosa-dosa besar yang sering kami sembunyikan semenjak kami akil balik sampai dengan saat ini ya Allah. Ya Allah, jangan sampai karena dosa yang melekat pada diri kami menghalangi turunnya rahmat-Mu untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk lingkungan kami, dan untuk bangsa kami. Ya Allah, ya Rabbana, saat ini kami benar-benar ada dalam ujian yang sangat berat ya Allah, karena pandemi COVID-19 yang belum juga teratasi dengan baik ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada anugerahkan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Sehat afiatkan kami ya Allah. Jadikan penderitaan sakit ini menjadi penggugur dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan kesabaran kami menjadi pengangkat derajat kami di sisi Engkau ya Rabbal Alamin. Bagi saudara, karib, kerabat kami yang telah Engkau panggil menghadap keharibaanmu ya Allah, kami mohon kiranya Engkau lapangkan kuburnya, Engkau tinggikan derajatnya, Engkau ampuni semua dosa-dosanya, Engkau maafkan kesalahannya, Engkau terima amal ibadahnya, Engkau tempatkan di tempat yang terindah di surgamu ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkannya, dan kelak kumpulkan kami semuanya di surgamu ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Sugiharto. Baik, terakhir sebelum kita tutup pengajian ini, informasi untuk pengajian besok 18 Juli insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Ditunggu kembali kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian masih dengan di ID Zoom meeting yang sama. Terima kasih Ustadz Sugiharto atas tausiahnya pada malam hari ini. Sebelum kita tutup ngaji ini, kita sama-sama kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Baik,